Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa ketemu lagi ya dengan teman-teman sekalian, selalu semangat ya, sehat dan luar biasa. Pada kesempatan ini mendalami tentang materi kompetensi teknis ya, khususnya di penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana. Tapi baik teman sekalian, saya akan awali dari undang-undang ya yang mendasari pada pelaksanaan program keluarga berencana, teman sekalian ya. Undang-undang yang mendasari adalah tentang Undang-Undang Nomor 52 ya tahun 2009. Ini undang-undang yang mengatur tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga ya, teman sekalian. Dan kalau yang Undang-Undang Nomor 10, teman sekalian, itu adalah undang-undang yang sudah diperbaharui ya, melalui. Nah, kemudian yang kedua, kita akan coba lihat peraturan Menteri Kesehatan, teman sekalian ya, peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur tentang tarif ya, tentang tarif dari apa, tarif biaya ya, pelayanan KB non kapitasi ya. Ini ada pilihan Permenkes nomor 9 2014, Permenkes 52 tahun 2016. Yang benar adalah Permenkes nomor 52 tahun 2016, teman-temannya. Itu di sana mengatur tentang tarif non kapitasi pada pelayanan keluarga berencana ya. Nah, lalu yang nomor 9, Permenkes 9 2843 itu apa lah? Ini mungkin saya bantu teman-teman sekalian ya, sekaligus menambah pemahaman kita, wawasan kita bahwa Permenkes nomor 9 2014 adalah tentang klinik. Jadi kalau klinik itu diatur di Permenkes 9 2014. Kemudian Permenkes 28 2017 itu tentang izin penyelenggaraan praktek bidan ya. Jadi nanti di sana ada istilah bidan atau praktek bidan mandiri, itu ada di dijelaskan di Permenkes 28 2017, dan ada pula Permenkes nomor 43 2009 itu tentang puskesmas ya. Ini Permenkes atau regulasi yang mengatur. Tapi kalau untuk tarif, teman-teman sekalian, tarif itu dia tarif pelayanan KB dan dia masuk di non kapitasi, itu diatur di Permenkes nomor 52 tahun 2016. Jelas ya teman sekalian ya. Oke, kita akan coba sekarang adalah tujuan pelayanan kontrasepsi ya. Nah, ini tujuannya ya, ada mengatur kehamilan, menjaga kesehatan dan menurunkan angka interval, kemudian meningkatkan akses dan kualitas informasi ya. Nah, tujuan dari pelayanan kontrasepsi pada program KB itu tertera pada pasal berapa Undang-Undang 52. Kalau ada pilihan seperti ini, pasal 20, pasal 21, pasal 22, pasal 23, atau pasal 24, kita akan coba lihat yang benar itu ada diatur di pasal 21 ya teman sekalian. Jadi lalu pasal 20 22 itu tentang apa lah ini teman sekalian ya. Saya kutipkan dari undang-undang itu. Kalau pasal 20 tentang kebijakan penyelenggaraan pelayanan KB-nya ya, kebijakannya. Kemudian pasal 21 tentang tujuan, pasal 22 tentang cara untuk penyelenggaraan pelayanan KB itu antara lain melalui pendewasaan usia perkawinan, pelayanan kontrasepsi itu antara lainnya. Kemudian pasal 23 tentang kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah ya, kewajibannya apa supaya pelayanan KB berkualitas. Sedangkan pasal 24 tentang tata cara yang dapat dipertanggungjawabkan dalam pelayanan KB. Jadi diatur di sana pelayanan KB. Itu adalah teman sekalian terkait dengan regulasi atau ketentuan peraturan yang diamanatkannya di Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang pelayanan KB. Baik teman-teman sekalian, saya akan lanjutkan di soal berikutnya ya. Ini peraturan BKKBN yang mengatur tentang perluasan akses. Jadi teman sekalian, BKKBN terus berupaya meningkatkan perluasan ya, akses ya, supaya menjangkau lebih banyak pasangan usia subur dalam pelayanan KB. Maka BKKBN menerbitkan peraturan badan ya, peraturan BKKBN kalau nomor berapa ya, tapi nomor 1 tahun 2022 teman-teman. Jadi kalau ada pilihan ya, nomor 1 2019, nomor 1 20, nomor 1 21, nomor 1 tahun 2002, yang benar adalah peraturan BKKBN nomor 1 tahun 2022. Itu diatur di sana. Vaskes yang belum terdaftar, bagaimana supaya terdaftar, itu diatur di sana. Baik teman-teman sekalian, lalu
nomor 1 2019, nomor 1 20 itu tentang apa lah? Ini kita bisa lihat di sini teman sekalian ya. Perban 1 tahun 2019 itu tentang petunjuk teknis dana BOKB. Kemudian Perban nomor 1 2020 tentang logo BKKBN. Nah, ini sekalian kita mengingat teman sekalian kalau ada pertanyaan logo BKKBN berubah itu didasarnya apa lah? Ini berdasarkan Perban nomor 1 tahun 2020. Kemudian Perban nomor 1 dan 2 tentang akses, kemudian Perban nomor 1 2023 tentang pemenuhan kebutuhan alokon. Jadi Perban yang kemarin ya bulan Januari ya itu dikeluarkan di BKWN adalah tentang kebutuhan ya, tentang bagaimana pemenuhan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi bagi pasangan usia subur. Jadi bagi pasangan usia subur ya teman-teman, karena pendekatan kita adalah pendekatan pasangan usia subur. Baik, teman sekalian, kemudian kita coba akan bahas tentang klasifikasi pelayanan eh, fasilitas ya, pelayanan kesehatan pada pelayanan KB. Jadi ini klasifikasi Vaskes, teman sekalian. Klasifikasi Vaskes pelayanan kesehatan itu ada 4, teman-teman sekalian. Ada 4 itu yang benar yang mana, teman sekalian? Yang ada 4 kelas ya dalam Vaskes pelayanan kesehatan. Vaskes ya dalam pelayanan KB adalah sederhana, lengkap, sempurna, dan paripurna ya, bukan dasar berkembang mandiri ya. Kenapa begitu? Kita akan lihat di teman sekalian ya di modul penyelenggaraan pelayanan itu ini kelasnya dan sekaligus apa-apa yang harus terpenuhi di masing-masing kelas itu ya teman sekalian ya. Jadi kalau misalnya Vaskes pelayanan KB klasifikasi sederhana, maka dia cukup hanya ya konseling, ada alat 1 set konseling APPK, 1 buah buku standarisasi, 1 buah tensimeter, timbangan itu tergolong di sederhana. Sedangkan kalau yang paripurna itu semuanya ada ya, mulai dari mulai dari 1 set APPK, kemudian buku standarisasi, timbangan, berat badan, kursi meja ya, ada kursi meja ginekologi, sterilisator, IUD kit, implan, VTP kit ya, kemudian ada mini laparotomi dan laparoskop. Di sana sudah ada itu yang sempurna ya, jadi bisa melayani semua kontrasepsi, pelayanan kontrasepsi. Baik teman sekalian, kemudian kita akan misalnya tiba kita ada pertanyaan tentang ini pengertian pengertian keluarga berencana ya, kan keluarga berencana pengertiannya itu macam-macam nih, ada yang dari Undang-Undang nomor 1092, ada Undang-Undang nomor 52/2009, ada dari WHO juga ya teman-teman ya. Ini pengertiannya, kalau pengertiannya adalah tindakan yang membantu pasangan untuk menghindari kehamilan yang tidak diinginkan ya, kemudian mengatur interval di antara kehamilan, mengontrol waktu saat lahiran. Ini teman-teman pengertian ini merujuk pada undang-undang nomor berapa atau dari mana ya. Nah, ternyata pengertian itu merujuk pada WHO teman sekalian ya. Jadi menurut WHO, keluarga berencana adalah tindakan yang membantu pasangan untuk menghindari kehamilan yang tidak diinginkan gitu ya. Ini. Nah, nanti kita akan coba lihatlah. Ini sedangkan menurut Undang-Undang nomor 52 ya, ini sekaligus saya sampaikan di sini. Undang-Undang 52 itu menyebutkan bahwa keluarga berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkannya, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi. Sebetulnya mirip ya, jadi ini lebih ke bagaimana membantu keluarga mengatur kehamilan dan menjaga kesehatan reproduksi ya, untuk meningkatkan derajat kesehatan. Baik ya, itu teman sekalian ya. Jadi itu berdasarkan WHO, ini pengertian KB berdasarkan WHO dan berdasarkan Undang-Undang nomor 52. Baik, teman-teman sekalian masih semangat ya. Kemudian kita lagi ya, kalau keluarga berencana adalah mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, sudah saya sebutkan tadi, pengertian ini adalah mengacu pada undang-undang ya. Oke, Undang-Undang nomor 52 tahun 2009. Baik, teman sekalian, kita akan lompat ya, lanjut ke standar penyelenggaraan pelayanan KB. Teman-teman sekalian, dalam penyelenggaraan pelayanan KB itu ada standarisasi ya, dan itu juga ada Perban juga ya, peraturan BKKBN tentang standarisasi pelayanan KB, teman sekalian. Nah,
Standar penyelenggaraan pelayanan KB meliputi apa saja, teman sekalian? Tersedia tenaga ahli, tenaga kesehatan, materi KIE, tersedia alat obat kontrasepsi ya, dan sarana penunjang. C. Tersedia vaskes beserta jaringan dan jejaring. Kemudian tersedia standar operasional prosedur. Maka teman sekalian, standar itu semua sebenarnya dibutuhkan ya dalam rangka mencukupi standar penyelenggaraan pelayanan KB. Maka jawaban yang benar adalah semua benar, karena semua dari A, B, C, dan D itu diperlukan supaya pelayanan KB menjadi memenuhi standar yang ditentukan. Baik teman-teman ya, kita akan coba lihat pada soal ya. Ini standarnya ya, teman-teman bisa baca di modul yang diterbitkan Pusdiklat ya di penyelenggaraan pelayanan KBKR. Ini standar pelayanannya standar penyelenggaraan pelayanan meliputi banyak hal. Baik teman sekalian, ini di halaman 11 ini saya susulkan. Oke, untuk pengelolaan Alokon mencakup sistem manajemen logistik ya. Jadi sistem manajemen logistik ya dalam pengelolaan Alokon memenuhi prinsip-prinsip seperti ini. Ya, jadi nanti kita akan coba mana jawaban yang benar ya. Teman sekalian, mengikuti sistem top up, mengikuti sistem top down ya, tepat produk sederhana. Nah, ini teman-teman prinsipnya adalah tepat produk, tepat jumlah, tepat kondisi, tepat tempat, dan tepat waktu. Jadi yang benar adalah saya teman sekalian ya, tepat produk, jumlah, kondisi, tempat, waktu, dan biaya. Ini adalah prinsip-prinsip dalam pengelolaan alat kontrasepsi. Ya. Jadi produknya tepat, jumlahnya sesuai, dan sebagainya. Baik, teman-teman sekalian, kemudian saya akan ini informasinya kepada teman-teman untuk prinsip manajemen logistik itu ada di modul penyelenggaraan pelayanan KB juga. Teman sekalian, kemudian kita sering ditanya ya berapa bulan jumlah stok alokon minimum ya yang ada di Vaskes, teman sekalian ya. Ini ada opsi 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 12 bulan ya. Nah, kita lihat di ketentuan yang ada, teman-teman sekalian. Kalau di pusat itu stok minimumnya, kalau stok minimumnya sebenarnya tidak ditentukan, tapi harus selalu stay, harus selalu siap ya. Kemudian kalau provinsi 6 bulan itu minimal, itu 6 bulan kabupaten kota, dan untuk Vaskes teman sekalian adalah 2 bulan. Jadi jawaban yang benar adalah minimal stok itu tercukupi untuk 2 bulan ya, itu di Vaskes. Kalau di kabupaten kota itu 3 bulan, kalau di provinsi 6 bulan. Sedangkan di jaringan atau jejaring itu 1 bulan. Ini adalah stok minimal ya, dan ini ada minimal maksimalnya, teman-teman bisa dibaca di sini, nanti bisa di post. Baik teman sekalian, kita coba ke KBPP ya. Kalau ada pertanyaan ya tentang KBPP, diberikan ya dalam kurun waktu berapa hari ya. Ini yang tepat, walaupun sebetulnya untuk yang penting sepanjang ya setelah melahirkan sampai dia usia 42 hari, jadi bisa diantaranya. Baik ya, ini mengacu pada masa nifas, sebetulnya masa nifas atau masa ibu ya setelah melahirkan, nifasnya itu sampai 42 hari. Jadi jawaban yang benar adalah itulah. Ini mungkin referensinya teman-teman sekalian ya. Ini ada di apa ya? Jadi untuk ya pelayanan KBPP merupakan upaya untuk mengatur cara kehamilan ya sampai kurun waktu 42 hari ya setelah persalinan. Ini masa nifas, kaitannya acuannya ya teman sekalian. Baik, itu adalah KBPP kurun waktu 42 hari. Ini ada di halaman 137 di modul penyelenggaraan pelayanan KB di Pusdiklat. Baik, teman-teman sekalian, kemudian adalah ini kita coba ke kontrasepsi ya teman-teman ya. Di BKKBN itu banyak singkatan ya, ada MKPP, MKIK ya, MKJK ya, MKTV, MKPP, MKJP. Lah, kalau pertanyaan adalah kontrasepsi yang masa efektivitasnya relatif lama adalah MKJP. Ini singkatan dari metode kontrasepsi jangka panjang. Sedangkan yang D, teman-teman, MKPP. MKPP adalah singkatan dari metode kontrasepsi perlu pembinaan ya. Nah, MKPP ini sebetulnya yang jangka pendek ini.
Jadi yang jangka pendek, metode kontrasepsi jangka pendek sering disebut juga dengan MKPP. Sedangkan yang relatif lama, jangka panjang disebut MKJP. Jadi jawaban yang benar adalah MKJP. Baik, teman-teman sekalian. Nah, sekarang kita akan coba lihat ya, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh Badan Bidan Praktek Mandiri ya dalam pelayanan kontrasepsi, yang tidak boleh dilakukan dalam dilayani oleh bidan ya di praktek mandiri. Berarti kan dia sendirian ini. Itu adalah tubektomi dan vasektomi, karena pelayanan ini bersifat tim ya teman-teman sekalian ya, tim yang punya ada dipandu oleh spesialis. Baik ya teman-teman ya. Jadi kalau pil, suntik, kondom, IUD itu boleh dilakukan, tapi kalau tubektomi dan vasektomi tidak bisa dilakukan di praktek mandiri bidan. Baik ya teman-teman sekalian ya. Saya akan coba lah ini eh, teman sekalian, ini kewenangan normal ya dari bidan ini. Ini ada di peraturan tentang bidan praktek mandiri juga ada. Memberikan alat kontrasepsi oral dan kondom salah satunya, kemudian pemberian kontrasepsi suntikan dalam AKDR dan memberikan kontrasepsi bawah kulit, ini yang boleh ya, atau kewenangan yang diberikan kepada bidan. Kalau tubektomi vasektomi dia harus dalam pengawasan atau langsung oleh dokter spesialis atau dokter terlatih. Baik teman-teman sekalian, nah sekarang kita akan coba lihat Permenkes yang mengatur tentang standar tarif. Oh, tadi sudah ya. Ada ini mengingatkan lagi ya, ini diulang ya Permenkes nomor ya, sekaligus untuk pengetahuan kita ya, mengingat kembali Permenkes tentang tarif ya, pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program KB ya, non kapitasi adalah diatur di Permenkes nomor 52 tahun 2016 ya. Tadi sudah saya bahas bersama-sama, ini Permenkesnya ya teman-teman sekalian. Nah, teman sekalian, kemudian Vaskes, yang kalau ada soal tentang Vaskes yang menyelenggarakan pelayanan perorangan, ya, jadi teman sekalian ya, ini ada satu deskripsi ya. Fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan perorangan yang menyediakan medis dasar dan atau spesialistik diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpinnya oleh seorang tenaga medis disebut apa dia? Apakah balai kesehatan, RSUD, klinik, puskesmas, atau polibidan? Jawaban yang benar adalah di klinik. Ini ada di Permenkes tentang klinik ya. Tadi di awal sudah saya sebutkan ada klinik itu diatur di Peraturan Menteri Kesehatan ya, nomor berapa itu tadi kita sudah sebutkan di awal. Jadi jawabannya adalah klinik teman sekalian ya. Nah ini Permenkes tentang klinik ya, itu Permenkes nomor berapa ini? Nomor 28 ya, 2011 tentang klinik. Ini diatur juga ada yang baru lagi. Baik teman-teman sekalian, kemudian bidan yang melaksanakan praktek secara mandiri atau perorangan disebut apakah bidan praktek siaga, bidan puskesmas, bidan khusus, atau bidan praktek mandiri. Nah, ini jawaban yang benar adalah bidan praktek mandiri, atau mungkin kalau dalam redaksi yang di Permenkes adalah praktek mandiri bidan ya, tapi kita juga sering menyebut bidan praktek mandiri. Ini ada diatur di Permenkes 28 tahun 2017 tentang izin praktek bidan. Nah, ini teman-teman sekalian ya, ini saya bisa sampaikan di sini. Praktek mandiri bidan adalah tempat melaksanakan ya yang dilakukan oleh bidan secara perorangan. Baik ya, teman-teman sekalian, ya kita santai aja. Ya. Kemudian untuk kegiatan yang harus dilakukan oleh bidan mandiri sebelum melakukan pelayanan, jadi pra pelayanan apa saja yang harus dilakukan ya untuk pelayanan suntik KB, IUD dan implan. Itu ada inform konten ya, dan inform status ya, inform konten ya, inform tentang isi, kemudian inform choice, kemudian ada inform choose, kemudian ada inform status, dan ada inform choice dan inform consent. Baik teman sekalian ya, jawaban yang benar adalah inform choice ya. Jadi kita menginformasikan pilihan-pilihan kontrasepsi yang sesuai kebutuhan, itu inform choice ya.
Kemudian akseptor memilih ya sesuai dengan informasi yang kita berikan, itu namanya informed choice. Sedangkan informed consent adalah lembar persetujuan tindakan medik ya. Ini merupakan lembar persetujuan yang harus ditandatangani oleh pasangan. Oke ya teman sekalian, nah ini ada di modul juga teman sekalian nih. Jadi pra pelayanan KB itu ada informed choice dan informed consent. Oke ya, consent. Baik teman sekalian ya. Oke, kita akan lanjut di bagaimana menjalankan praktek ya. Bidan itu apa kewenangan ya. Tadi sudah saya sebutkan di ada pelayanan kesehatan ibu, kesehatan keluarga, ya. Yang tidak ini ya, seorang bidan tidak diberi kewenangan, berarti kan kecuali yang boleh dilakukan, kecuali yang eh, jadi ada kewenangan diberikan oleh bidan. Nah, ini yang tidak diberikan adalah kesehatan spesialistik. Ini ada di dokter dan dokter spesialis ya. Ini tindakan-tindakan spesialistik. Tapi kalau kesehatan ibu, pelayanan kesehatan keluarga berencana, pelayanan kesehatan anak, dan pelayanan kesehatan reproduksi perempuan itu diberikan kewenangan kepada bidan. Yang tidak diberikan atau tidak boleh dilakukan oleh bidan adalah pelayanan kesehatan spesialistik. Ya, teman sekalian ya, mudah sekali kali ini. Ini ada ini tentang di apa Permenkes nomor 36 2019 tentang peraturan tentang pendayagunaan dokter spesialis, itu diatur di sana. Siapa-siapa yang melakukan pelayanan spesialistik. Baik teman-teman sekalian, kita akan coba lihat Vaskes ya, status berdasarkan kepemilikan teman sekalian ya. Ada Vaskes pemerintah dan swasta, Vaskes pusat daerah, umum khusus, dan perorangan, nirlaba dan laba. Dalam sistem pelayanan kontrasepsi KB, kita hanya mengenal Vaskes milik pemerintah dan milik swasta. Jadi ada yang benar jawabannya adalah Vaskes pemerintah dan swasta. Ya, teman-teman sekalian ya. Kemudian ini adalah suatu kondisi peserta KB yang memilih kontrasepsi. Nah, ini tadi kita sudah bahas ya. Apa itu ya? Jadi kalau peserta KB, calon peserta KB memilih kontrasepsi berdasarkan pengetahuan dan penjelasan yang diberikan oleh petugas, maka namanya adalah informed choice ya. Jadi informed choice sekali lagi teman-teman sekalian adalah pemberian informasi kontrasepsi yang kita berikan ya. Kita berikan sebelum calon peserta KB itu memilih kontrasepsi yang diinginkan sesuai penjelasan kita. Itu adalah informed choice. Kita sering rancu antara informed choice dan informed consent-nya teman-teman sekalian. Kalau informed consent sekali lagi adalah lembar persetujuan medik yang harus ditandatangani pasangan. Teman-teman sekalian, nah sekarang kita masuk ke kontrasepsi, tapi mungkin ini kalau ada pertanyaan tentang tindakan penutupan ya melalui pemotongan atau pengikatan kedua saluran sperma sebelah kanan kiri disebut apa itu? Apakah sikumsisi, apa sesar, apa vasektomi, atau rekanalisasi dan tubektomi? Ya, ini pertanyaan yang mudah sebetulnya teman sekalian. Penjelasannya adalah itu jawabannya benar adalah vasektomi, yaitu sterilisasi dengan pemotongan dan pengikatan saluran sperma kanan dan kiri lah. Ini di Skata juga ada. Ini saya ambilkan dari Skata ini teman-teman sekalian. Definisi tentang vasektomi. Baik teman-teman sekalian, nah sekarang kita pada rujukan pelayanan KB, teman sekalian, apakah membantu permasalahan, mendengarkan permasalahan, mengemukakan permasalahan, atau menyampaikan permasalahan ya. Intinya rujukan pelayanan KB itu supaya permasalahan bisa diatasi di fasilitas yang lebih mumpuni. Nah ini teman sekalian di pelayanan KB di rujukan ini ada di PowerPoint ya, slide PowerPoint di materi pelayanan KB. Jadi intinya melimpahkan atau menyalurkan permasalahan, mengantarkan permasalahan kepada vaskes yang lebih mampu. Ya. Jadi mengantarkan permasalahan kepada fasilitas, ini kan melimpahkan sebenarnya kepada fasilitas kesehatan yang lebih mampu. Baik teman-teman sekalian, lah sekarang ada metode kontrasepsi bergerak ya. Nah, ini metode pelayanan kontrasepsi yang dilakukan pada mobil unit pelayanan temuyan KB adalah
ada implan. Nah, kita ditanya yang bukan ya, bukan dilakukan di Muyan KB. Yang bukan tentunya ada yang bukan itu jelas tidak bisa dilakukan di mobil unit pelayanan adalah di tubektomi ya. Karena misalnya ada pelaksanaan pra itu yang juga pra pelayanan yang cukup perlu tempat ya yang khusus dan oleh tim yang khusus. Kalau vasektomi masih mungkin dilakukan. Jadi dokter ikut di mobil pelayanan untuk melakukan vasektomi. Kalau ada jawaban ini jawaban yang paling tepat sebetulnya Pak, Bapak Ibu ya. Temen ini pelayanan KB ya. Jadi pelayanan KB ada dua di Vaskes dan KB bergerak ya. Pelayanan KB bergerak dilakukan oleh mobil unit pelayanan. Pokoknya oleh apa unit pelayanan yang bisa digerakkan itu. Oke, teman sekalian. Nah, ini tarif pelayanan KB non kapitasi untuk pelayanan vasektomi ya atau MOP berdasarkan Permenkes ini kalau pelayanan KB biayanya itu berapa untuk vasektomi ya? Apakah gratis, 100.000, 115, 300, atau 350.000? Nah ini tarif vasektomi 350.000 teman-teman ya, berdasarkan Permenkes 52 2016. Penjelasannya adalah di paragraf 6 pasal 11 ya, non kapitasi teman-teman sekalian ya. Untuk pelayanan suntik ya, suntik KB sebesar 15.000 ya untuk sekali penanganan, kemudian komplikasi KB ada 125.000 untuk pelayanan KB MOP ini ya. MOP itu atau vasektomi sebesar 350.000 rupiah ya. Nah ini nanti diatur ini dari Permenkes ini nanti dalam pelaksananya diatur ya di dibicarakan pada antara OPDKB, petugas pelayanan, Vaskes, dan PKKBN. Teman-teman sekalian, saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk pembahasan ini ya. Mungkin kita akan pembahasan lain, ya, tapi tidak sekarang, teman sekalian.